Saya Sofi Syarif masih bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pak Anies, tadi Anda satu hal yang langsung nempel di kepala saya adalah ingin membalikan pesan dengan KSBB ini, kolaborasi sosial berskala besar. Apa sih sinyal yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat, Pak Anies? Gini, jadi saya tadi sebutkan bahwa ini adalah sebuah pembatasan sosial, kita harus bisa membangun solidaritas sosial. Jadi dari pembatasan muncul solidaritas. Dan saya mengundang kepada semua, beberapa kali kita melakukan video conference dengan pimpinan-pimpinan perusahaan di Jakarta. Dan undangan kami itu bukan meminta sumbangan dari berbagai perusahaan yang ada di Jakarta. Undangan kami adalah mari bayar balik untuk Jakarta. Jakarta sudah memberikan begitu banyak kesempatan. Disinilah tempat di mana investasi menemukan hasil. Di mana kesempatan membukakan pada eskalasi kesejahteraan. Nah, sekarang Jakarta sedang membutuhkan dukungan. Karena itu saatnya untuk istilah kami adalah payback. Give back to Jakarta. Jadi bukan donate to Jakarta, tapi payback. Karena Jakarta sudah memberikan begitu banyak. Dan terciptanya kelas menengah Indonesia, kelas menengah Jakarta, itu dimulainya dari tempat ini. Kesejahteraan melonjak pesat lewat pergerakan perekonomian yang ada di Jakarta. Nah, jadi pada saat kita sedang mengalami situasi seperti sekarang, di mana ada krisis ekonomi berdampak pada krisis kesehatan, berdampak pada krisis ekonomi, atau berdampak pada krisis sosial, yang sekarang kita butuhkan adalah mereka yang sudah mendapatkan kesejahteraan untuk membagikan. Tadi istilah saya begini, di Jakarta ada yang punya tabungan, ada yang tidak punya tabungan. Sama-sama mencoba mendapatkan kue dari ekonomi di kota ini. Nah, pemerintah bukan hadir sekedar untuk mengumpulkan pajak, lalu membagikannya kepada masyarakat, termasuk kepada mereka yang miskin. Tapi pemerintah juga memfasilitasi di mana kelompok yang sudah sejahtera bisa membantu mereka yang hari ini posisinya prasejahtera atau secara pendapatan hilang karena kondisi perekonomian. Jadi membalikkan, nomor satu adalah membalikkan pandangan pembatasan sosial membuat kita berjarak, dibalikkan pembatasan sosial membangun solidaritas. Yang kedua, pandangan mendonasi dibalik menjadi kami harus bayar balik karena kita sudah mendapatkan begitu banyak dari Jakarta. Kita semua yang ada di kota ini, kelas menengah di Jakarta, tidak terjadi kelas menengah, tidak terjadi kesejahteraan kalau tidak berada di kota ini. Dulu datang ke kota ini tanpa bawa apa-apa, baru lulus, kemudian masih naik bis, dan kota ini memberikan kesempatan begitu besar sehingga sekarang bisa punya rumah sendiri, punya keluarga, punya kendaraan, punya kenyamanan. Di mana itu dapatkan di kota ini. Dan selama puluhan tahun kita tidak menghadapi situasi krisis kesehatan seperti sekarang. Sekarang muncul krisis itu, kami mengundang kepada semua yang telah mendapatkan manfaat dari kota ini. Mari bayar balik untuk Jakarta. Mari kembalikan sebagian yang kita dapat dari Jakarta kepada masyarakat yang membutuhkannya. Dan dengan cara seperti itu, sesudah melewati krisis ini, kita tidak akan kembali seperti Jakarta kemarin. Kita akan kembali ke Jakarta yang baru, Jakarta yang lebih baik, Jakarta yang solidaritas sosialnya insya Allah lebih kuat. Itu sebabnya kita desain platformnya yang bisa mengenal satu sama lain. Bayar balik supaya nantinya secara jangka panjang kolaborasi antar masyarakat bisa menjadi lebih erat. Begini Pak, ini di website COVID-19 DKI Jakarta juga ada KSBB ini ilustrasi kebutuhan nilai paket KSBB. Ini ada beberapa paket-paket yang kemudian didata begitu oleh Pemprov DKI Jakarta, ada paket siap saji, misalnya 315 juta rupiah per minggu untuk RW dengan kurang dari 250 KK. Lalu ada paket THR satu kali, ini ada yang paling besar 1 miliar rupiah untuk RW dengan 2.501 sampai dengan 5.000 KK. Nah, kalau misalkan kemudian ada yang berlebihan seperti tadi yang Anda sampaikan, lalu ingin bayar balik, inikah apakah kemudian tiap orang yang ingin menyumbang itu harus dalam tanda kutip membayar satu paket atau bisa apa ya? Sedikit-sedikit begitu, Pak Anies. Gini. Ya, begini. Ini ada dua pilihan. Nomor satu adalah mau menyumbang sesuai dengan apa yang ingin diberikan. Misalnya mau membantu 500.000, bahkan kemampuan juga ya. Membantu dengan 1 juta itu boleh. Dan di situ kemudian ada pilihannya. Mau diberikan lewat mana? Mau diberikan lewat Palang Merah bisa, lewat diberikan Basnas bisa,
rumah zakat bisa, aksi cepat tanggap bisa. Itu pilihan di bagian atas. Nanti Anda lihat di websitenya. Jadi website corona.jakarta.go.id. Di situ ada pilihan Anda bisa menyumbang berapapun. Sesuai dengan kemampuan Anda. Di sisi lain, ini sebabnya kita undang banyak perusahaan-perusahaan di Jakarta untuk mari kita membantu secara sepenuhnya. Jadi misalnya RW dengan kepala keluarga 250 kakak, maka kalau mau membantu 50 juta rupiah per minggu, itu akan menjadi paket sembako untuk 250 kakak. Jadi konkret bantuannya, berikan 50 juta, 1 minggu mereka semua akan bisa mendapatkan paket sembako. Jadi pilihan-pilihan ada di sini itu memberikan opsi yang mau membantu dengan jumlah kecil, maka dikumpulkan dulu lewat istilah kami agregator. Ya. Jadi ada yang menyumbangnya 1 juta, ada yang 50.000, ada yang 100.000, itu dikumpulkan agregator supaya terkumpul nanti menjadi 50 juta. Begitu paket 50 juta, lalu dibantukan ke sebuah RW. Tapi sisi lain, bagi mereka yang mampu, kalau mau bantu, dia langsung lihat. Kalau memang bisa membantu 50 juta, bisa membantu 100 juta, langsung saja. Anda pilih paket di situ, Anda pilih RW-nya, bantukan di situ. Jadi ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa yang kita undang di sini adalah panggilan untuk membantu, bukan panggilan untuk membatalkan kewajiban. Itu dua hal yang berbeda. Membatalkan kewajiban itu artinya ya sudah, saya sudah secara formal saya sudah membantu, ini ada buktinya, saya sudah membantu. Tapi kalau yang kami undang adalah mari menyelesaikan masalah. Faktanya, kalau keluarga itu terima bantuan untuk buka puasa 1 hari, mereka senang sore itu ketika terima buka puasa. Tapi 6 hari berikutnya dalam minggu itu makan apa? Ya. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita bisa mengundang. Bila Anda pilih untuk membantu 1 minggu, Anda berikan 50 juta, maka Anda bisa dengan tenang berkata kepada keluarga di rumah, alhamdulillah keluarga kita membantu 250 kakak untuk bisa buka puasa seperti kita berbuka di rumah. Nah, pesan seperti ini, itu yang selama ini kalau kita memberikan kesempatan orang donasi, tidak selalu muncul. Karena kita memberikan kesempatan silakan menyumbang sesuai dengan aspirasi. Tanpa tahu sebetulnya dibutuhkan berapa sih di sana. Dengan cara seperti ini, orang tahu, oh ternyata untuk 250 kakak bisa buka puasa dengan sembako itu perlu 50 juta ya. Jadi kalau memang mau selesaikan 3 minggu, bantu 150. Dan ini kemarin ketika menyusut ini saya sampaikan, banyak orang baik di Jakarta ini. Dan ketika mereka melihat begini, pernyataan saya mampunya 10 juta, maka undang teman-teman yang lain untuk mengumpulkan 40 juta. Sehingga terkumpul 50 juta, sekali sumbang langsung 250 keluarga bisa bersama-sama menikmati sembakonya selama seminggu. Jadi, Pak Anies, ya. Pak Anies begini, salah satu hal yang kemudian di masa yang akan datang pasti membuat orang semakin bersemangat untuk berkolaborasi sosial secara skala besar ini adalah kalau kemudian ada transparansinya. Pak Anies, bagaimana cara Pak Anies menjamin bahwa ini nanti mekanisme penyalurannya benar-benar sesuai yang diharapkan, benar-benar bisa didapatkan oleh yang sangat membutuhkan? Ya, justru itulah. Satu, ketika melakukan pemilihan agregator. Agregator itu orang yang mengumpulkan semua yang jumlahnya kecil, diagregasikan untuk kemudian disumbangkan. Pemilihan itu adalah institusi yang terbukti mengelola dana sumbangan sosial dengan baik. Kemudian yang kedua adalah ketika ini dilakukan eksekusi. Maka semua prosesnya akan dilaporkan kepada donor, termasuk waktu delivery-nya, lokasinya. Maka itulah kenapa mereka boleh memilih lokasi, bisa dicek juga. Jadi bisa kirim orang untuk ngecek diterimanya berapa. Kenapa? Karena kita tahu lokasinya. Akan berbeda kalau hanya sekedar menyumbangkan 50 juta tanpa tahu mau dikirim kemana. Ya. Kalau ini bisa tahu. Dengan cara seperti itu, maka seperti katakan Sofi tadi, maka pendonor atau mereka yang dermawan tahu persis bahwa uangnya sampai kepada yang membutuhkan, lokasinya jelas, jumlahnya jelas.
Dan Baik. dari awal itu diumumkan. Baik. Jadi Pak kita Anies berharap ya, Sofi, dari sini bukan saja kita memberikan kesempatan kepada siapapun nyumbang, tapi melakukan pendidikan kepada seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke atas, bahwa pada saat membantu, maka bantulah dengan tuntas, bantulah sampai selesai. Ini berbeda dengan sekedar saya merasa sudahlah, saya sudah menyelesaikan kewajiban saya. Tapi begitu kita lihat masalah ini, maka kita ikut ambil tanggung jawab. Bila Jakarta, masyarakatnya bisa melewati masa PSBB ini dengan baik, makanan tercukupi, sehingga mereka bisa tetap berada di rumah, insya Allah Jakarta akan survive dan kotanya damai. Baik. Kotanya tenang. Baik. Karena semuanya bisa mendapatkan itu. Pak Jadi Anies itulah harapan Baswedan, kita semua. terima kasih sudah bergabung bersama kami menjelaskan soal KSBB ini, kolaborasi sosial berskala besar. Sekali lagi, jika Anda warga DKI Jakarta atau yang sudah dalam tanda kutip panen selama ini di Jakarta, ayo bayar balik dengan KSBB ini. Pak Anies, terima kasih. Sehat-sehat terus ya. Insya Allah, terima kasih.